Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalu niki Selasa tanggal 23 Februari. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keistiqomahan untuk mengikuti kajian virtual Zoom Jamaah Pondok Peta. Malam ini meneruskan dari pertemuan selapan yang lalu dan nanti akan dibawakan oleh Gus Sodikun Ahmad. Beliau akan meneruskan tentang kitab Al-Hikam, melanjutkan pasal kedua, yaitu pembahasan tentang ahli asbab dan ahli tajrid. Untuk menyingkat waktu, kepada Gus Sodikun Ahmad, kami persilahkan. Pun jelas suaranya nggih? Sampun, Gus. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi fil asbabi minasyahwati al-khafiyyati wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Keinginanmu untuk tajrid atau melulu beribadah tanpa berusaha mencari dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab atau harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhanmu sehari-hari. Itu termasuk syahwat nafsu yang samar atau halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk asbab atau berusaha lahir. Padahal Allah telah menempatkan dirimu pada tajrid atau melulu beribadah tanpa berusaha. Maka yang demikian itu berarti ini sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa arti tajrid itu sendiri adalah meninggalkan asbab. Orang nyambut gawe belas secara lahir. Orang nyambut gawe apa macul, apa berdagang, usaha-usaha lahir ini sama sekali ditinggalkan. Adapun makom asbab, orang ini masih berusaha melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu kebutuhan duniawi. Artinya tetap nyambut gawe. Yo dadi petani, yo dadi pedagang dan lain sebagainya.
yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, adapun syahwat, syahwat itu keinginan nafsu untuk mencari sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Jadi keinginan nafsu untuk mencari sesuatu yang diinginkan atau disenangi, itu syahwat. Nah, termasuk ini konjo-konjo admin ya yang mengadakan ngaji virtual Zoom seperti ini. Ini juga termasuk nafsu. Ini nafsu atau syahwat. Syahwat, tapi syahwat yang terukur ya. Syahwat yang ya, terukur, syahwat atau nafsu yang baik. Yang baik. Jadi, tanpa ada nafsu kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi syahwat adalah keinginan nafsu untuk mencari sesuatu yang diinginkan atau yang disenangi. Adapun pengertian dari al-himmah al-aliyah adalah nafsu yang tinggi, semangat nafsu yang tinggi untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, artinya begini. Jadi tajrid dan asbab ini ada macam-macam. Yang pertama kita kaji tentang tajrid dulu. Tajrid macam-macam tajrid sebelum kita nanti membahas tentang macam-macam tentang makom asbab. Nah, makom tajrid. Tajrid itu macamnya ada 3. Ya. Ada tajrid lahir, ada tajrid batin, ada tajrid lahir dan batin. Pengertian dari tajrid lahir adalah meninggalkan usaha duniawi dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan jasmani. Nah, artinya tajrid lahir, secara lahir dia gak nyambut gawe blas. Ya. Lahire tanpa usaha. Nyambut gawe tani nggih mboten, dagang nggih mboten, wis pokoke usaha lahir ini karena mengganggu aktivitas ya, mengganggu aktivitas beribadah, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Dia melulu nggih, melulu beribadah, taat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara lahir dia tidak berusaha sama sekali. Adapun tajrid batin. Tajrid batin. Tajrid batin itu pengertiannya adalah meninggalkan ketergantungan nafsu dan melepaskan berbagai perintah atau waham atau keraguan. Artinya tajrid batin adalah lahire tetap nyambut gawe ya. Lahire nyambut gawe. Golek duit, yo macul, yo tani, yo dagang dan usaha-usaha yang lain. Tapi di dalam hatinya ini dia tinggalkan ketergantungan nafsu ini kepada mateni. Nek keluar ya Allah. Ya bagi. Terus lanjut ya. Lanjut. Jelas, buatan lagi jelas. Wis oke. Lanjut. Lanjut. Nah, kok ana sing ngomong Imam. Male gak konsen gimana sih ngomong. Itu dereng semerap audio nih mboten dipateni, Gus. Oh, nggih. Pun Gus lanjut. Ya lanjut. Nggih. Kalau baleni malih. Ya. Jadi macam-macam wong tajrid ya, macam-macam wong tajrid. Yang pertama adalah tajrid lahir. Secara lahir, secara kasat mata, wong niki boten usaha sama sekali.
Mboten buka warung, nggih bukan buka toko, nggih mboten tani, nggih mboten usaha yang lain. Secara lahir ngoten. Lahirnya dia tidak usaha sama sekali. Dan hatinya ini difokuskan melulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hariane dek niki boten nyambut gawe sama sekali. Adapun tajrid batin, ya, tajrid batin. Tajrid batin ini secara kasat mata dia masih berusaha, masih nyambut gawe, masih nyambut gawe. Nyambut gawe, golek duit, usaha biasa, ya. Tapi atine iki lepas dari ketergantungan nafsu. Atine niki lepas melulu ya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atine niki wis mboten tergantung kepada manusia, kepada nafsu. Jadi tajrid batin. Atine niki lepas dari ketergantungan nafsu, tapi lahirnya tetap berusaha, tetap nyambut gawe. Dah itu yang kedua. Adapun tajrid kedua-duanya, yo lahir yo batin. Tajrid lahir dan batin ini memadukan, menyatukan antara jiwa, jasmani, raga, hati. Ini melulu semata-mata hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memadukan atau menyatukan jasmani dan rohani ini diperuntukkan hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ringkese ngeten. Secara lahir dia tidak berusaha sama sekali, gak nyambut kayak belas, ya, dan dihabiskan waktunya hanya untuk beribadah, wirid, dan zikir yang macam-macam secara istiqomah, secara kontinu. Dan hatinya ini juga selalu dihadapkan untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajrid lahir batin. Tajrid lahir lan batin. Pun niku nggih macem-maceme tajrid. Lah tiang tajrid nggih enten tondo-tondone. Tondo-tondone iki termasuk termasuk kategori tajrid nomor mboten niki tanda-tanda ini yang pertama. Orang yang ditempatkan Allah di makom tajrid untuk kebutuhan harian, kebutuhan duniawi ini dimudahkan, digampangno. Jadi untuk kebutuhan harian, kebutuhan duniawi ini dimudahkan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib lah. Min haitsu la yahtasibnya ini selalu dimudahkan. Ono ae. Kebutuhan jasmani, wayahe mbayari anak mondok, wayahe bayar nopo lah gampang. Niku kebutuhan duniawi. Indelalah dicukupi kabeh ambek Gusti Allah. Nah, nek tiang kok modeling tanpa nyambut gawe, tapi kok cukup kebutuhane dengan jalan min haitsul yahtasib, berarti wong iku tandone makome tajrid. Oke, itu yang tanda yang pertama. Tanda wong makom tajrid yang kedua, nafsune iki tetap tenang, nyantai, enjoy, walaupun mendapat kesulitan ku tenang. Jadi gampangane duwe duwe apik gak duwe duwe iku lho padha ae. Ngoten. Nek pas gak duwe duwe, pas sulit, ya nafsune tenang. Nah, hatinya selalu
pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya pasrah kepada Allah dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup di dunia. Niku tondone wong niku makome makom tajrid. Dan sekarang yang kedua. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda wong niku makome makom asbab atau tetap berusaha nyambut gawe. Nah, yang pertama tanda-tandanya nih. Orang yang ditempatkan di makom asbab itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Dipersiapkan. Baginya dimudahkan untuk kesulitan. Artinya ketika tiang niki ditempatkan di makom asbab, urusan nyambut gawe, golek rezeki dimudahkan oleh Allah. Digampangno. Petani, delalan niku dadi petani niku nggih dimudahkan oleh dadi tani, pedagang dimudahkan kanggo pedagang, dan untuk urusan wirid dari guru, dari murid, itu yang melaku yo bareng. Wiritan jalan terus, yo istiqomah, nyambut gawe jalan terus. Berarti tanda yang pertama, wong iku berarti makom asbab. Yang kedua, tanda orang itu ditempatkan Allah di makom asbab. Di dalam beribadah niki boten keteteran, tidak teledor. Artinya wae nyambut gawe, wae ngibadah ngibadah. Berarti tetap terjaga antara usaha nyambut gawe niku imbang. Nyambut gawe jalan terus, beribadah sholat jamaah 5 waktu, yo istiqomah. Witir lakojane yo iso rutin istiqomah. Torikoe sing sandilia, sing qadriyah pun jalan terus, nyambut gawe jalan terus, beribadah mahdoh berjamaah dan ibadah dari guru dari murid pun jalan terus. Ini berarti wong iku mencocok. Berarti wong iku makom asbab. Ya, tanda yang ketiga, dengan nyambut gawe, berusaha, hatinya dijauhkan dari tamak.
Pak Dikun suarane gak metu sampean di mute. Menurut bisa. Pun jelas nggih? Pun Jelas nggih? nggih niki jelas suarane. Oh, nggih. Wah. Lanjut. Nggih. Iku kula nerangno tanda-tanda wau jelas mboten? Tanda-tanda tajrid, tanda-tanda asbab. Mboten medal blas niku suarane ya. Oh, betul blas. Kula baleni malih nggih. Nggih. Nggih, kula baleni. Japan mboten medal nggih. Nggih. Pun kula bangsuli malih. Dadi tanda-tanda, sekarang tanda-tanda. Tanda-tanda kita seorang murid ini ditempatkan di makom asbab apa makom tajrid. Nah, itu ada tanda-tandanya. Gambare ya mboten medal niki. Oh, betul. Gambar. Oh, gambare. Nggih. Wah. Gambare gak medal. Video niku. Nek suaranya jelas. Nggih jelas. Tapi suarane mboten medal. Suarane mboten apa gambare mboten medal. Jelas suarane jelas. Gambare. Gambare mboten nggih. Oh, gambare mboten. Nggih. Ya apa iki ya? Kok gak jelas suarane. Kok moro-moro ilang dhewe. Ya apa, Bon? Suaranya jelas, gambarnya mboten jelas iki. Sepundil itu nih. Terus putih? Japan suara jelas. Suara jelas. Gambar wonten. Oh, gambar wonten. Wis suarane tok nggih, suara tok nggih. Nggih. Suwen nggih, suarane tok. Pun nggih. Tanda-tanda kita seorang murid ini ditempatkan Allah di makom asbab atau makom tajrid niki enten tondo-tondone. Nah, yang pertama mari kita simak tentang tanda-tanda orang itu ditempatkan di makom asbab. Yang pertama adalah ini. Jadi asbab itu memang nyambut gawe urusan duniawi, rezeki ya, itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan cara mendapatkannya itu mudah sekali tanpa ada kesulitan. Nah, artinya seorang murid apabila dengan nyambut gawe usaha kok diparingi gampang. Nyambut gawe paling gampang, golek duit paling gampang tanpa adanya kesulitan ya. Itu tanda yang pertama bahwa seorang murid itu ditempatkan Allah di makom asbab. Pun jelas ya? Jelas ya? Karena yang kedua, tanda yang kedua, orang itu ya dengan nyambut gawe usaha ini mboten teledor. Wiritan nggih mboten teledor, salat jamaah nggih mboten teledor. Nah, artinya nyambut gawe dengan beribadah ini imbang. Nyambut gawe ini terus jalan terus, ibadah wiritan nggih jalan terus. Berarti imbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan nyambut gawe hatinya terbebas dari tomak. Aku nek nyambut gawe, aku gak tomak, gak arep pawe wong. Tapi aku nek gak nyambut gawe, aku lho arep pawe wong. Berarti orang itu
masih bertempat di makom asbab. Itu tanda yang ketiga. Adapun tanda yang keempat, orang itu ditempatkan Allah di makom asbab. Jadi ibadah-ibadah lahir, ya, seperti sholat jamaah, wiritan, sing lakoja, sing ayat kursi, ya, sing syadidiyai, sing qodirai, itu so istiqomah, boten terganggu dengan nyambut gawe. Walaupun dia petani, walaupun pedagang, tapi ibadah-ibadah lahir ini termasuk wirid-wirid dari mursyid, iso dilakoni jalan terus. Nah, berarti cocok wong itu nyambut gawe jalan terus, ibadah lahir pun jalan terus. Berarti orang itu pas di makom asbab. Berarti itu tanda-tanda orang itu ditempatkan di makom asbab. Yang kedua adalah tanda-tanda orang itu makom tajrid. Yang kedua, orang itu sama diberi kemudahan. Tadi kebutuhan duniawi, kanggo sandang, pangan, papan, kebutuhan harian, kebutuhan anak mondok, anak sekolahnya. Dia tanpa nyambut gawe, dia tanpa usaha, tapi dicukupi oleh Allah dengan cara min haitsu la yahtasib. Ya. Dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga. Walaupun deh boten nyambut gawe, tapi kebutuhannya dicukupi Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, iki nafsune iki tenang ketika mendapatkan kesulitan. Walaupun nggak duit sama sekali, ya tenang. Ini urusan hati. Jadi nafsunya tenang, gak bingung, gak sumpah. Ya. Ketika mendapat kesulitan hidup, gak susah, gak resah, gak gelisah, hatinya tetap tenang dan tetap pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah isok nguniku, ya, orang itu berarti tanda nih orang itu di makom tajrid. Di makom nopo nggih tajrid leres. Nah, kesimpulannya ngeten. Nah, kita seorang murid-murid thariqah ini memang terbagi jadi dua. Murid thariqah itu ibarat dua budak, ya. Ini dawuh seorang ahli sufi, dua budak di hadapan raja. Di hadapan raja. Lah, yang satu raja ini ngomong, budak, kon metuwo saka istana nyambut gawe yo, nek wis oleh kaya kon nikmati kon pangan. Akhirnya keluarlah satu budak tadi dari istana, dia nyambut gawe, boleh sadang pangan dhewe. Yang kedua, murid yang kedua ibaratnya budak, budak, kon gak usah metu do istana wangi aku nglayani aku. Nah, jadi artinya seorang murid itu ada yang seperti budak yang pertama, yo nyambut gawe, yo usaha itu semata-mata karena diutus raja. Sama-sama mulia. Dia keluar dari istana, nyambut gawe, golek duit, golek sandang, pangan dhewe. Nah, yang kedua seorang murid ini nggak boleh nyambut gawe. Diutus rojo, do istana wae, dadi pelayanku do kene. Kebutuhanmu tak cukupi kabeh. Nah, ketika ada seorang murid yang diutus Allah supaya nyambut gawe keluar, lho kok gak gelem nyambut gawe, gak gelem keluar, iku berarti murid yang tidak punya sopan santun. Dia padha ambek melanggar perintah raja. Kon metuwo nyambut gawe. Pangan-panganan dhewe. Nah, mari ngono kok gak gelem metu, berarti iki pelanggaran. Nah, ketika wong sinang jero, kon gak usah metu kok istana nduk jero kerajaan ae, layani aku dadi pelayanku. Masalah kebutuhan tak cukupi. Tapi kok malah metu keluar. Nah, metu keluar.
gak malah nyambut gawe, malah nang jaba. Iku malah soro. Nah, iku jenenge kelorot derajati. Mestine dari pelayan raja di dalam istana ku enak, kok malah golek soro nang jaba nyambut gawe golek sana pangan dhewe. Iku termasuk inhitatun minal himmah al-aliyah. Jadi keinginan ya himmah derajat, himmah aliyah, keinginan yang tinggi, kepingin derajat mulia di sisi Allah, dia malah mudun malih dadi napa dadi rendah derajate. Ngoten. Nah niku para rawuh para sederek niku gambaran ya, gambaran seorang murid niku ibarat dua budak di hadapan raja dan keduanya itu sama-sama mulia ya. Yang satu murid tetap nyambut gawe ya, usaha golek sarang pangan dhewe ya, itu pun dia memenuhi menuruti perintah raja iku yo apik. Lah sing gak nyambut gawe pun padha apik. Nah, kita sekarang pertanyaannya, lah kita aku iki sakjane makomku ki nang ndi sih? Apa nang tajrid, apa nang asbab ya ditakoni awake dhewe dhisik. Awakmu nek gak duwe dhuwit, sumpek apa nyantai apa tenang. Nah, kebutuhanmu harianmu iki nek wae butuh ngono iku sumpek apa tenang. Nek gak nyambut gawe tapi kok utang-utang jaluk-jaluk nang kanca nang wong. Nah, iku berarti wong iku hukume kudu nyambut gawe, wajib nyambut gawe. Iku berarti makom asbab. Tapi nek ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, masalah ekonomi, kok tenang ya, gak susah belas, tenang ya. Untuk kebutuhan harian niki dicukupi Allah dan hati selalu pasrah tawakal kepada Allah. Berarti wong iku makom tajrid. Nah, kan ada di tengah-tengah. Ono yang gak tajrid, yang gak asbab iki sing hati-hati. Artinya hati-hati, jangan sampai kita menempati tempat yang tidak diizini oleh Allah. Makom tajrid itu diizini Allah, diridhoi Allah. Lah makom asbab pun sama, diridhoi Allah. Jangan sampai kita kepinginan, pingin makom tajrid itu yo elek. Ya. Elek itu termasuk syahwat yang tersimpan, yang samar. Wong niku makom tajrid krana apa? Tajrid niku derajate mulya. Derajate luwih apik timbangane asbab. Nek nang atine kok ngono iku, berarti dhek niku termasuk nuruti syahwat. Ku elek ngono iku. Nah, yang kedua, tiang niku ketika Allah menempatkan di tempat tajrid nggih. Tapi kok keinginane malah nglakoni asbab, nglakoni nyambut gawe lan macam-macam. Justru itu malah keinginan itu termasuk derajati mudun inhitatun alil himmah al-aliyah. Orang itu keinginannya untuk mulia, nafsu yang tinggi, semangat nafsu yang tinggi itu tidak akan tercapai. Derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita niku mawon nggih keterangan tentang hikmah yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, monggo. Saya kembalikan kepada Gus Sauki. Yes. Pangapunten Gus niki napa masal kita tindakan ditimbali Gus Fahmi. Jenengan lanjut monggo. Oh, Gus Sauki ya. Nggih, tasih tindakan ditimbali Gus Fahmi. Oh, makanya kembali tambahan niki. Duka nggih tasih ten LC niki wau. Wah, nggih pun anu ya, cara bahasane pun telas niki. Pun dilanjut napa? Mas
omong-omongan, sharing-sharing lah, Nggih. sharing-sharing monggo dipandu. Gantine Gus Oki sinten iki gantine niki? Niki kula ADIP-ne kula. Oh, Ade ya Nggih. sampean pandu. Ya sampean Monggo pandu lah. sedaaken Gus Dul. Tuh kok malih kula. Monggo di-unmute kabeh, tanya jawab bae. Nggih. Monggo. Jagongan. Nggih. Tanya jawab nopo opini juga pendapat napa pun monggo sing penting wis kajiane pun telas niki waktune nggih pun dalu. Iki jam 10. Iki gara-gara MC-ne iki nyingkrih iki lho. Nggih. Monggo pun, monggo. Nggih, halo. Nggih, lindune di-unmute non. Nggih, Gus. Terus penting Gus. Ya, lindune di-unmute, unmute kabeh niki. Unmute kabeh. Iki ganti niku gak iso ngomong kaya iki ganti niku Sauki iki. Nipun kula sing takon wis. Oke, monggo. Cek urip Gus. Wis omong-omongan wis. Omong-omongan pokoke urip iki, Cek. Ngeten. Nggih. Murid niki kan diarahno golek mursyid sing kamil mukamil. Nggih. Artinya bahwa mursyid yang dipilih itu adalah orang yang tajridnya sempurna. Nggih. Nah, karena yang dilakukan oleh setiap orang baik itu masih berada di makom asbab atau berada di makom tajrid niku padha syariate. Nggih. Bedakno wong niku mlebu tenggene asbab kalipun mlebu tenggene tajrid. Nek nyawang wong liya paling gampang ya no. Tandan paling gampang ya napa ngoten nggih. Mungkin tuh tips ya, wong jenenge orang buta dengan toreko terus dikengken disuruh milih mursyid. Oh nggih. Lek sing makom tajrite sampe ya. Nggih. Ngeten Gus nggih ngapunten. Panjen cara Al-Hikam niki kurikulume Thariqah Syadziliyah nggih. Kurikulumnya Thariqah Syadziliyah dan kita sama-sama tahu bahwa guru kita, mursyid kita itu mursyid yang kamil mukamil. Lah cara kasarane ngomong, wong kena gurune wali ya, muridnya ya karepe didadekne wali ngono. Nah, itu kenyataan yang kita sekarang ini. Jadi mursyid kita memang tajridnya udah lahir batin lah sempurna. Lah adapun kita ini ya apa sih carane niteni wong iki makome tajrid apa asbab. Nah niteni wong liya. Lah nek wong liya niki ngapunten kalau Gus. Masalah wong liya niki mungkin kita tidak bisa menilai. Cara gampangane ya napa tapi kasarane ngeten lah. Ngeten. Jadi cara nggih hakikate nggih. Sakjane kabeh niku tasih asbab kabeh. Asline secara hakikat lho Gus. Walaupun secara kasat mata orang itu gak nyambut gawe babar pisan ya. Tapi kok dicukupi kebutuhane. Jadi
Nah, walaupun nggak nyambut gawe sama sekali, ya, ketika orang itu dicukupi kebutuhannya kan makomnya makom tajrid. Tapi hakikati kan syariat. Nah, hakikati saja ini mboten enten iku tajrid. Tetep asbab kabeh. Artine sebab batin karena takwa Allah. Nah, jadi sebabnya apa? Sebab takwa Allah. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja niku. Karena sebab takwa wong niku wau diberi kemudahan. Tadi secara syariat nggih wong iku tajrid untuk asbab nggih niku wae sing kula sampaikan. Adapun hakikate nggih tiyang niku sakjane boten enten niku istilah tajrid boten enten. Hakikate nggih tasih asbab kabeh. Asbab sebab takwa niku wae. Sebab takwa Allah hanya dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ngoten Gus sementara niki nggih saged ngoten. Terus pundi jawabane? Lho, kalau balik nonton gini anu audien. Nggih, audien monggo lintune monggo. Terus pundi? Terus pundi pertanyaane Durung paham cek nambahi. Monggo sing nambahi kurang paham atau nambahi monggo. Ini gak ono moderator yang ini nggih nasibe. Nggih. Iki dadi kan gampangnya ngeten. Nggih. Nggih. Ngeten. Salah satu dari ujian murid itu adalah kemampuan untuk melihat guru. Nggih. Kalau balik nonton asbab Talim. Talim. Jadi ada kasep di situ yang harus dilakukan ketika seorang murid itu mengidentifikasi guru. Nah, salah satu tolok ukur identifikasi ini nek tenggene masalah tasawuf niku lah istilahnya makom asbab kali makom tajrid niki. Nah, yang diinginkan oleh murid itu adalah tips mengenali guru berdasarkan apa supaya kita ini tidak banyak melakukan kesalahan pilihan. Apa mau sekedar weh Gus ketok cocok aku manut, atau kita harus melakukan banyak pengamatan sebelum kita menentukan apakah orang itu layak atau tidak untuk dijadikan sebagai mursyid. Ketika kita ini menginginkan posisi sebagai murid. Nah, jadi koyok kula nyawang sampean ngeten iki. Napa sing kudu kula sawang supaya kula niki yakin kula niki layak dadi murid sampean. Sampean layak kula dadekno mursyid. Niki masalahnya kan mriki. Karena masih menjadi perdebatan luas bahwa orang-orang yang masuk thariqah itu lebih banyak karena insting. Lebih banyak karena insting. Apakah insting kedekatan atau insting teritorial atau insting himbauan. Ini masalah. Jadi tidak ada, saya belum mengenali orang yang seperti di kitab-kitab itu yang istilahnya mencari mursyid berdasarkan intuisi bagaimana cara dia melihat seorang mursyid berdasarkan karakter-karakter tertentu atau kriteria-kriteria tertentu. Nah ini loh masalah. Apakah kita harus melihat
sisi lain dari seorang mursyid itu, selain dari asbab dan tajridnya, atau ada ukuran tertentu supaya kita ini bisa melihat seseorang berdasarkan makom asbab dan tajridnya. Oke. Pun nggih, Gus nggih. Nah, iki kula tak nggih, tak melo nggih napa nggih mboten jawab mboten cuma niki nggih urun rembug mawon. Niki pengalaman kula pribadi Gus nggih. Oh nggih. Nah, niki pengalaman Ya, pribadi. ini urun rembug sekali. Ini pengalaman pribadi kula ngeten. Jadi mengapa saya memilih mursyid di Peta Tulungagung itu yang pertama ya. Yang pertama saya kan berangkat dari Mbah Yai Jamal ya, jelas sih. Coro bida itu thariqah dulu dari Yai Jamal. Nah, Yai Jamal sendiri saya yakin ketika dia mencari guru dan dia pun pernah cerita bahwa awal-awal dia mencari guru mursyid yang kamil itu berdasarkan kitab Tanwil Qulub yang syarat mursyid kamil mukamil ada sekitar 24 atau berapa itu, kalau diringkas menjadi 4. Nah, dia cari mulai daerah Jawa Barat. Ono Yai Arif Billah Diswani, Arif Billah Diswani sampai Jawa Tengah. Ternyata ya dicocokkan kok gak cocok. Sampai Jawa Timur. Terakhir dia ketemu Mbah Yai Al-Mahrullah Mbah Yai Hamid Pasuruan. Nah, Mbah Yai Hamid Pasuruan walaupun dia ini orang Syadziliyah dan waliannya, kekerapatannya semua orang tahu lah. Ya, ternyata dawe ngeten sing sampean golek iku sanes kula. Artine berarti ya Hamid waktu niku nek coba ya Jamal belum memenuhi kriteria mursyid kamil mukamil. Sing sampean goleki iki bakal ketemu. Sing sampean goleki guru sampean kok tanggal sakmene, dino sakmene, tahun sakmene. Ditulis oleh Mbah Yai Jamal. Mboten langsung dituduhno oh sing sampean golek dudu aku iko lho, Mbah Yai Jalil mboten. Diisaroi mawon. Diisaroi sing sampean golek iki calone kok ketemu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ditulis Mbah Yai Jamal. Pas hari hanya tadi ternyata ketemu Mbah Yai Jalil. Nah, artinya begini ya. Sing sekelas Mbah Yai Jamal sing alime koyo ngono ya. Cara mencari guru pun berdasarkan ilmiah lah, secara ilmiah ya. Lho awak dhewe iki termasuk kula dhewe lho aku muridé. Istilahnya ono sing babah dalan. Wis garek makmum ngono garek melo ono ae lah. Itu alasan yang pertama mengapa saya kok mengikuti jejak guru mursyid di Tulungagung. Yang kedua, Gus, yang kedua. Saya punya teman di Mojokerto sini, dia S3 di UINSA Surabaya. Dia dalam rangka gelar doktoral itu napa disertasi terus ya. Nah, disertasi ini doktoral niku wau tentang thariqah. Wis intine disertasi menyimpulkan bahwa mursyid yang layak ya, mursyid yang layak yang kamil mukamil itu malah justru Tulungagung. Padahal ya seorang doktor tadi, calon dokter tadi sama sekali belum mengenal Tulungagung, belum mengenal thariqah sama sekali, tapi berdasarkan kajian ilmiah, ya, wong disertasi ya Gus, berdasarkan ilmiah. Loh, tiane ngomong teng kula Gus, ngomong teng kula. Lah, iki wong liya wae sing duduk murite, duduk apa-apa, kok ngelem-ngelem guruku. Lho, pokoknya aku sing murite. Nah, murid ngelem-ngelem guru sih pantes, layak dan pantes. Tapi iki wong liya.
wong liya dan belum pernah masuk tarekoh sama sekali, dan dia dalam rangka gelar doktoral mau nggih, damel disertasi kok menyimpulkan kok ngono niku bagi kula nggih tambah mantep Gus. Asale nggih pun yakin wis mantep, tambah mantep krungu kanca sing model ngoten niku. Bon niku dan masih banyak Gus, niki dua mon pengalaman kula mengapa nggih saya memilih mursyid yang di Tulungagung. Mungkin niku Gus sementara nggih. Terus pundi yang lain, pengalaman yang lain. Tidak perlu nih, aku ngomong. Iki Mas iki. Monggo. Sorry. Monggo. Galaxy A10 niku. Nggih, hadir. Monggo. Nggih, Komen. monggo silakan menyampaikan pendapat. Ayo menyampaikan pendapat. Wis iki mutola bareng ngaji bareng ngono ya maksudnya. Halo. Padha murite iki, padha murite ya. Terus yang ngomong sapa iki? Sembarang. Siap. Sing jelas sing ngomong ku tutup mursyid ngono. Kan bicara toriko iki lek sing ana mursyid kan murid. Gak ana murid ya. Ya, monggo. Ngapunten. Mel ora rembug dek-dekne. Nggih. Dan seperti halnya tadi ditanyakan oleh Gusdullah, cara mencari, mengenali seseorang itu pada tingkatan mursyid atau bagaimana sesuai dengan kriteria. Saya kira tidak harus semua murid itu mencari bukti seperti halnya yang ada disampaikan di kitab Tanbirul Qulub atau apalah itu. Saya menganalogkan gini, seperti halnya Rasulullah dulu, ya, sahabat itu tidak, itu bentuknya bagaimana nggak tahu, terus turunnya ayat Al-Quran juga nggak tahu, yang tahu hanya Rasulullah dan Malaikat Jibril. Dan sahabat meyakini bahwasanya itu adalah Rasulullah. Kalau itu sahabat yang ada di sekitar Rasulullah. Sedangkan Islam itu menyebar luas seantero dunia waktu itu juga tidak semua menangi atau mengetahui langsung bagaimana sih Rasulullah itu. Hanya dengar dari cerita sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, menceritakan kehebatan Rasulullah dari sifat-sifatnya ataupun mukjizat-mukjizatnya. Nah, kita untuk mengenali seorang mursyid itu mungkin seperti itu gambarannya. Artinya kita nggak bisa tahu mungkin Rasulullah itu hebatnya bagaimana, atau sahabat yang lainnya Rasulullah hebatnya bagaimana, atau kita mengenali mursyid itu hebatnya di mana. Hanya mungkin ada beberapa sahabat kalau istilahnya di Rasulullah yang mungkin tahu persis bagaimana seorang mursyid itu kehebatannya bagaimana. Jadi kita orang lain katakanlah itu mendengar berita dari orang yang dekat dengan beliaunya. Mungkin tadi salah satu cara yang disampaikan, kemungkinan ada beberapa macam cara yang disampaikan oleh Gusdullah tadi itu. Entah itu berita dari seperti hanya Gus Dikun ikut Syadziliyah itu pokoknya ya Jamal, cukup ya Jamal sing dolei. Cukup ya Jamal sing roh kehebatan Mbah Yai Jalil dan sampai sekarang pada Yai Salahuddin. Jadi kita yakin pada orang yang menceritakan tersebut, maka itu saya kira cukup
untuk mendefinisikan untuk mengenal beliaunya. Mengenal beliaunya tidak harus kita tahu wong koyo ngene. Oh, ngene tajrid itu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Gus, ngapunten. Dicekap. Sampun nggih. Nggih. Cekap. Nggih. Yang lain urun rembug, Pak. Monggo. Yang lain izin karo Gus Dolo gak wani jawab. Aku host ya apa. Saya hostnya. Karo host Menampung semua. Tak ada tantai rek. Mateng tok Gus pokoke, matengan tok. Mungkin ngeten Gus, kalau tak nambahin malih Gus nggih. Lo silakan, sampai narsume soal. Nggih ngeten. Dadi masalah kemursidan niku wau ngeten. Jadi secara kalau secara hakikat lah hakikat syariat niku ngari. Nek secara hakikat panjen sesuai di kitab Duratus Salikin itu ya. Jadi dawuh Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili bahwa dia pernah diangkat ke Arsy. Dia melihat murid-muridnya dan calon-calon murid ila yaumil qiyamah. Artinya seorang murid thariqah Syadziliyah itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku hakikate Gus ngoten. Nah cara kula ngoten. Adapun syariat ya sesuai dawuhe mursyid pas awal-awal apa iku awal-awal turupa SF niko. Jadi katanya kan Hakim Toriko. Hakim Toriko. Artinya zaman saiki iki wis gak usah apa istilah gak usah wedi-wedi, gak usah di sini suka coba kita tunjukkan Toriko kita Syadziliyah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ini orang Syadziliyah di tengah masyarakat. Artinya begini, secara syariat kan dulu pernah bilang gini, mosok murid situ golek jamaah situ mosok gak iso sih. Oh, ngoten lho. Iku syariatnya aja. Yo keluarga, bojo, yo anak, kanca, iku syariatnya aja ngoten. Iku sales lah model, sales. Kayak saya lah gamane, kayak sales. Promosi, itu kelebihan Syadziliyah seperti itu syariatnya begitu. Tapi hakikatnya semua sudah dipilih oleh Allah, ya, dari Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili ngoten. Jadi, ya mungkin niku mawon tambahan kula. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanggep asal mula Toriko, asal usule mulai. Pertanyaan itu sinten? Teng sampean mawon, Gus. Loh, narsume anu kok Pak Dikuno ya apa? Bos kok ditakoki. Bos kok ditakoki. Lanjut sih. Lanjut. Oke, asal usule Toriko Syadzili sak derenge dhuwur-dhuwure ngoten lho, Gus. Oh, malah Pak Dikun lagi sing apa? Ya, pertanyaan ini. Halo. Loh, Kang, asal induki Toriko niku kan capek lagi apa nih? Oh, nggih, Kang. Oh, iya. Tulisannya tak bisa Jaya, cek Jaya ngono lho, Kang. Oh, no. KOP ini loh.
Ya apa sih? Cara jelas pertanyaan asal usule toreko ya apa sih? Rai niku secara ngono Kang. Ngoten lho. Maksudnya niku ngoten. Wonge gak jelas sing ae. Sing tak kok gak jelas. Nah, Niki live teng dukur wong polane. Awas. Saknone. Kalau boleh nonton Pak Dikun. nah, ngeten ngapunten Gus nggih, niki ngapunten nggih. Niki urung rembug kula ngeten. Ngeten lho Cak Topik ya. Jadi bicara torikoh ya, memang itu ada sekitar 45 lebih lah ya. 45 lebih torikoh mutabaroh ya, torikoh yang diakui ulama-ulama sak jagat. Nah, itu pun tertulis nomor niku jenengi 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Nah, termasuk torikoh Syadziliyah. Jadi artinya begini. Jadi memang torikoh kan metode ya, metode. Kayak orang maca Quran gitu. Maca Quran ku metodenya macam-macam. Enten metode tilawati, enten metode adzikr, ada metode qiraati, ada yambu dan macam-macam. Dan semuanya pasti mengklaim bahwa metodeku sing paling apik. Apik ngono iku. Nah, torikoh pun begitu. Torikoh itu sama seperti metode bagaimana cara kita menyatukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bertorikoh salah satu dari yang 45 tadi, ya kudu yakin no, syaratnya torikoh kudu yakin. Kayak bis lho jawab. Kayak bis jurusan Solo itu macam-macam jenenge. Ono sumber apa itu jenenge Harapan Jaya, ono restu lah macam-macam lah. Nah ketika awake dhewe iki seneng ambek bis Sugeng Rahayu ya monggo, tapi ojo sampai alok-alok bis liya. Tujuane padha Solo. Tujuane padha nang Solo kabeh, ngono lho. Dadi ojo alok-alok bis liya, kabeh ku ya duwe kesenengan dhewe-dhewe. Itu masalah rasa ya, rasa gak bisa dipaksa gak iso. Jadi ngono jawab. Ini masalah torikoh itu lebih dari 45 macam torikoh yang mutabaroh. Kita tinggal pilih salah satunya, mana yang kita pilih. Nah, kebetulan ya alhamdulillah ya, termasuk kita ini memilih salah satu ya, atau salah dua lah. Syadziliyah atau Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, mursyidnya sama satu mursyid. Dan kalau kita sudah meyakini itu, ya memang saya teringat waktu Turuba waktu itu saya tanya juga tentang masalah torikoh. Kalau nggak salah itu waktu itu Mas Subhan yang jawab begini. Ya, pertanyaan begini pertanyaannya, apakah murid Syadziliyah beta itu diizinkan mengaji di torikoh lain? Karena kenyataannya saya waktu itu ya saya disuruh ngaji di torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Joso ya. Joso waktu itu ada beberapa tahun. Yang saya tanya begitu, apakah boleh? Jawabannya, ya boleh. Justru ya kita ini memang harus bisa di mana-mana. Di torikoh lain juga diterima, apalagi yang bukan torikoh ya diterima. Jadi gambarannya wong Syadziliyah iku kaya torikoh peta atau ngaung kaya TV berwarna. TV berwarna. Nah, jadi orang biasa nonton TV tapi hitam putih ketika melihat berwarna kan seneng. Artinya memang orang torikoh Syadziliyah yang betul-betul murid yang temen istilahnya, yang betul-betul mengamalkan betul istiqomah dan lain sebagainya. Memang kenyataan yang saya alami loh nih, pengalaman yang saya alami. Memang seperti TV tadi. Orang lain TV ini hitam putih. Adapun kita ini
berwarna. Jadi mesti milih yang berwarna. Ngono. Pun sementara niku. Yang lain monggo. Gus dulu monggo. Ya pun kesimpulan di ini. Yeah. Yang pertama, Bapak, ada beberapa opsi jalan seseorang itu masuk ke dalam thariqah dan ikrar kepada mursyid. Yeah. Yang pertama, seperti jalannya Yai Jamal. Nah, dengan melakukan identifikasi dan verifikasi. Walaupun ujung-ujungnya itu juga referensi dari Yai Hamid. Yang kedua, lah seperti kita ini yang tidak punya kemampuan untuk melakukan uji verifikasi seorang mursyid, akhirnya langsung masuk ke tahap kedua, masuk ke tahap referensi. Manut jalannya orang yang sudah lebih dulu masuk dan orang itu kita yakini amanah dengan apa yang dia pilih. Dalam hal ini Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Itu cara. Itu cara. Nah, yang kedua, karena ini tadi banyak testimoni dari Pak Dikun terkait dengan hal-hal yang menyebabkan beliau ini masuk jauh ke dalam ranah thariqah. Ada beberapa sisi-sisi thariqah ini yang sepertinya antara tajrid dengan asbab itu sering tumpang tindih. Sering tumpang tindih. Apakah kita khususiyah itu asbab atau tajrid yang ditunjukkan oleh seorang mursyid? Apakah dharma itu asbab atau jalan tajrid yang ditunjukkan oleh seorang mursyid? Ya, gitu. Gitu. Nah, padahal kalau di dalam pakemnya hikam, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh seorang mursyid itu rata-rata adalah jalan tajrid. Kita ini murid ini dipenak nih dengan beberapa perintah-perintah, dengan beberapa larangan-larangan. Masalahnya terus kemudian tanggapan kita sebagai murid terhadap apa yang telah dicetuskan oleh mursyid itu justru menampakkan apakah kita ini masih di makom asbab atau berada di makom tajrid. Masalahnya ngeten, karena podo-podo murid ngelumpuk ten gene sak zoom ngeten iki. Dengan penyikapan yang berbeda terkait dengan apa yang telah diberikan oleh mursyid, adakah terus kemungkinan karena sama-sama yang dilakukan ini persis, kalau ngomong syariatnya podo, kabeh yo khususiyah, kabeh yo kliwona, kabeh yo dharma, kan gitu? Masalahnya, sing masalah niku niki boten ten gene perintah mursyid, sing masalah niku ten gene kula kali sampean. Kita menanggapi itu sebagai jalan makom asbab atau kita menanggapi itu sebagai jalan makom tajrid. Nah, tips. Nah, ini kalau suwun tekan gene Pak Dikun niki.
Nggih. Kanggo kabeh sing melok mriki. Nggih. Siap. Bagaimana? Sing roti pe iku Gus Dul Bagaimana? asline. Lho mboten, narsune Pak Dikun no. Nggih. Ini ki bagian takon. Sing bagian takon kula niki. Nggih, Gus. Bagaimana cara kita menyikapi apapun yang menjadi dawuhnya mursyid itu sebagai jalan tajrid kita. Nggih. Dan tidak membuat itu melepaskan kita dari jalan tajrid, malah menjerumuskan kita kepada jalan asbab. Nggih ngapunten. Soalnya banyak sekali orang yang masuk ke dalam thariqah tapi khususnya asbab, darmani asbab. Tidak menyentuh makom tajrid apapun. Beban kabeh. Nah ini kan layak mumpung ngaji masalah asbab kali tajrid ngono. Nggih. Pak Dikun niki enggak ada tips apa carane supaya dodo niki eleh nyawang khususia pengajiane napa jenenge mursyid kali imam nggih seleh nglakoni dharma pun telu niku gak usah kenek kanggo wong sadiliatur kanggo. Monggo. Oke. Mohon Gus nggih sampun nggih. Niki menurut opini kula. Nah, pendapat kula ngeten. Jadi kalau kita bicara murid dan mursyid, memang di dalam thariqah itu cuma dua. Yang ada kalau nggak mursyid ya murid. Nah, berarti kita ini jadi murid-murid kabeh. Murid-murid kabeh. Nah, sekarang mursyid itu kan istilahnya dokter rohani ya. Dokter rohani. Jadi hampir sama dengan dokter jasmani. Dokter jasmani. Dokter jasmani itu kan ada hal-hal larang-larangan yang nggak boleh dimakan, diminum, lah macam-macam. Itu kelasnya dokter jasmani. Adapun dokter rohani seorang mursyid, ya, itu paham memahami berbagai macam penyakit yang ada di murid, itu paham. Jadi murid kudu ngelakoni ini, kudu ngelakoni ini. Nah, artinya gini, kesimpulannya begini. Jadi apapun kalau itu kebijakan dari mursyidnya, ini perlu kita garis bawahi, ada kebijakan, ada kebijaksanaan istilahnya. Sama saya yakin bahwa seorang mursyid itu ya pasti berpedoman di Quran hadis. Kalau Quran berarti Allah. Kalau hadis berarti Rasulullah. Artinya Allah saja itu fleksibel. Allah saja itu luas, fleksibel. Murid pun begitu. Mursyid pun begitu, saya kira sama, fleksibel. Nek gak ngene, kudu ngene. Tidak ada istilah harus begini tuh nggak ada. Nah, kalau bisa begini, kalau nggak bisa ya semampunya. Contoh kasus di Mojokerto. Nah, waktu turba di Masjid Akbar Surabaya. Ada salah satu calon murid ngomong ini, wong jange dadi wong bener cek angele, ngoten. Cek angele. Syaratnya kok wakeh cek angele. Lu kesan calon murid lho niku, Gus. Wong riyadhah kudu maca lakoja ping 100. Ayat kursi ping 100. Lho kalau maca Qur'ane gradul kok maca ping 100. Lah kesuwen. Akhirnya kulo parani Gus tenggeriane. Ngeten lho Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh SF waktu niku bener, niku kebijakan dari mursyid. Jadi SF harapan kepanjangan dari mursyid. Ngomongno opo anane kebijakan dari mursyid. Riyadhah lakoja 10 hari.
maca lakoja nek bengi ping 100, Al-Qur'an ping 100. Niku kebijakan dari mursyid niku. Lah SM mboten wani nambah ngurangi. Tapi ngeten lho, Pak. Niku lah kebijakan. Nah, praktek ini butuh kebijaksanaan. Ngoten. Artinya ngeten. Ketika jenengan maca lakoja ping 50 kok wis pegel, yumpun, gak usah diterusno. Iso anjene ping 50 pun cukup ping 50. Ping 100 gagere wis pegel kabeh. Ngoten lho Pak, mboten kudu 100 mboten. 100 iku nek mampu, awake kuat. Nek gak mampu, yo mboten kudu 100 mboten. Nah, niku salah satu napa namine beda antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kacau. Dawa gak karuan itu mau ketemu sing Bon, nggih. Pun, cekap ngoten Gus, cekap. Nggih. Enten malih? Galaksi A10 niki wonge akeh ruwame dhewe. Mosok wong kita tak sipak. Kampung Gus. Tenan sing takone tak kerewutukan ngoten ono ono kerupuke pisan. Mana? Jadi ngapunten Gus. PKU Ditimbali ya itu. PKU. Sinten malih? Intinya pertanyaannya Gus Dullah niku tertuju pada sales. Bagaimana sales itu bisa meyakinkan kepada konsumen agar bisa menjadikan kebijakan-kebijakan dari sang guru adalah sebuah tajrid, bukan lagi asbab. Kalau asbab itu kan cenderung kita mencari apa ya, mencari untung. Nah aku macul, engko iku tandur aku bakal ini. Itu nek makom asbab mungkin gitu. Tapi kalau makom tajrid itu mestinya wis gak ngurus. Pokoknya dikongkon ini, yo ini, kan gitu. Nah ini mungkin pertanyaan daripada Gus Dullah itu adalah bagaimana sang sales itu untuk meyakinkan bahwasannya perintah daripada sang guru adalah harus disikapi sebagai tajrid, bukan lagi asbab. Nah itu tipsnya. Ini kayaknya yang lebih paham adalah sang hostnya ini. Host tambahan, mboten host asli. Yes, tambah-tambah ono tapi kan ya iku intine walian, Bos. Host kawus niki. Ono gambare tok mesem ket, Mas. Pun monggo Gus, jenengan Gus. Simpulannya yang apa, Gus? Yang saya maksudkan itu tadi begini, bahwa ini tidak untuk meyakinkan orang lain, boten. Yang saya maksudkan di situ, bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri bahwa apapun yang muncul dari mursyid dan ditujukan kepada murid itu adalah jalan makom tajrid. Ngoten. Nah, misalnya saya mursyid dawuh Maret darmane 5 kali lipat. Penerimaan kita ini dengan bahasa tajrid, bukan dengan bahasa asbab. Oh aku terus nek setorono 5 kali lipat. Kan bahasa asbab banget. Bahasa asbab. Nah, ada murid yang diminta untuk khususiyah A, B, C, D, E, F, G. Ada murid yang tidak diminta untuk khususiyah. Jaluk wirid ae ndak diberi. Malah dikongkon ngurusi duit era mari-mari kayak kula. Iku Gus Dullah dhewe iku. Lho kula dodono. Lho niki lho maceme murid ngoten lho. Sing kene pengin wiridan malah dikongkon ngurusi duit, sing pengin dikongkon ngurusi duit malah dikongkon wiridan akeh.
Masalahnya yang kemudian menjadi penting itu adalah apakah ada tips bagi orang-orang yang sudah lama di ketorekohan ini menyikapi tentang dawuhnya mursyid ini dan tidak salah menanggapi itu sampai kemudian menyebabkan kita berada di makom asbab tapi langsung berada di makom takdir. Jadi sing kula maksud karena sering kan boten. Refleks kita pertama muncul ketika ada kebijakan yang tidak dipahami oleh akal kita dari mursyid itu adalah makom asbab. Kok ngene? Kok ngono? Lapo kok ngene? Lapo kok ngene? Lapo kok ngene? Gitu. Nah ini tidak perlu terus kemudian saya testimoni siapa yang berkata seperti itu karena wombioan. Wombioan. Saya ngomong soal BMT saja di Jombang, itu yang menanyakan itu gak remeh-remeh. Gitu loh, kepala khusus ya. Kok enten program koyok ngeten iki barang sakjane damono apa sih Gus lah. Maksud kula kan gambarannya kan gini. Maka ini hasil khusus ya takon koyok ngono gani terus ngeplek-ngeplek nih. Nah, maksud saya adalah yang menjadi penting itu tips. Ketika kita ini ngaji soal asbab, ketika kita ini ngaji soal tajwid, konteks yang bisa dilakukan secara real supaya kita ini tidak terpeleset masuk ke dalam makom asbab ketika kita ini mendapat apapun dari mursyid, wonten tipe napa mboten? Karena ini sangat penting misalnya untuk disebarkan kepada jamaah. Misalnya ini, apapun yang dicetuskan oleh mursyid itu mutlak. Misalnya seperti itu. Nek ngomong A, dilakoni A, B, dilakoni B, C, dilakoni C. Cuman untuk mencegah hati ini bertanya, nyapo gak ini? Itu kan sangat sulit. Padahal justru pertanyaan itu yang menjadi ukuran apakah kita ini di asbab atau berada di tajrid. Nah, niku toh. Nggih. Niku di asbab atau di tajrid. Nah, masalahnya ketika seorang murid ini menyadari ketika dia sek begitu itu, aku di asbab. Aku di asbab. Nah, terus piye? Terus lanjutannya ini gimana? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak nyelempe, tidak merasa berat atau tidak mempertanyakan apa yang kita diberikan oleh mursyid. Nah, dan karena di awal tadi saya baru saja menyadari bahwa posisi saya ini ternyata asbab banget. Asbab banget. Bukan kok terus kita dharma supaya oleh ngene. Oh, itu asbab yang sudah lumayan. Itu asbab yang sudah lumayan. Roh lah tujuannya. Yang asbab-asbab yang baru plek itu kan lapo, ini kibar lapo. Itu kan sangat asbab-asbab yang tingkatan teras itu belum masuk balik, apalagi masuk PAUD, gak nemu apa-apa. Nah, nyapo adik maca wirid ini barang seperti yang disebutkan oleh Pak Dikun tadi ketika ngomong apa jenenge testimoni waktu turba di Surabaya. Itu kan asbab kelas teras. Nggih. Nah, ada banyak juga yang asbabnya itu sudah di kelas balik, ada yang di ruang tengah misalnya terus ngomong oh, kongon ngene supaya menene anu ngene lah. Ini asbab banget. Ya, ini asbab banget. Ada yang asbabnya itu sudah sampai pawon. Hasilnya nemu apa-apa ya ono panganan yang ketemu. Oh, tiba ya aku mari ngene. Iki jodoke. Nah, ini sebenarnya asbab. Ini sebenarnya asbab. Kenapa? Karena dia menggantungkan apa yang dia peroleh dengan kasab yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau terjadi di belakang. Oh, wingi Pak boleh ngene iki tak jawabannya. Ini asbab. Ini asbab. Oh, enggak geruwaya dhewe-dhewe pikirane karo dodo niku kabeh tau ngono. Nggih. Kabeh tau. Nah, maksud saya begini loh, maksud saya. Ketika dawuhnya mursyid itu datang. Ketika dawuhnya mursyid itu datang, kita persilakan masuk. Cuman emosi kita ini tidur.
Karena apa? Ya, karena apa yang sudah lewat dari depan menuju belakang ini, itu garisnya Allah. Nah, garisnya Allah. Nah, nek wis kayak ngoten, misalnya niku lho. Niku kan makom tajrid. Nah, sing kula takokno niki, ngistirahatno pikiran. Ngistirahatno napa jenenge perasaan. Supaya tidak membuat murid ini tergelincir. Wis asale dikei tajrid tapi tetep breset asbab maneh. Diwehi tajrid breset asbab maneh. Iki dalan tajrid breset asbab maneh. Ini ada enggak kira-kira tips yang paling sederhana menurut pengalamannya Pak Dikun? Nggih. Saya ada sharing. Nggih. Sampun Gus ya. Pun. Nggih, ngeten. Kembali ke pokok permasalahan tadi ya. Jadi seorang murid itu kan sama-sama mulia. Ibarat tadi seorang budak yang disabdo diperintah oleh seorang raja. Nah, raja atau berarti mursyid lah kawan. Mursyid. Nah, mursyid. Kon nyambut gawe yo. Nah, mari ngono ana oleh pangan kon pangan. Itu berarti seorang murid yang tetap nyambut gawe, usaha lagi, itu pun dia mulia. Bukannya dia hina karena menuruti perintah mursyid. Ya. Mursyid. Jadi nyambut gawe, wong tani macam-macam itu karena dia itu menuruti perintah seorang raja. Di sini adalah mursyid. Jadi dia mulia. Yang kedua, ada yang tidak boleh keluar dari kerajaan. Kon dadi kon melayani seorang raja. Nah, artinya Yun Sewu, orang-orang tertentu di peta itu kadang wayai khususiyah, yoga khususiyah, tapi ditimbali Romo Yai. Itu gak masalah, Gus. Padahal merono cangkruan, wae khususnya cangkruan, obra Yai itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Kita nggak boleh meniru. Nah, termasuk itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang untuk melayani mursyid, itu pun mulia, bukannya loh kok gak melok khususnya kajian khusus loh, CJ itu orang-orang yang orang dalam nih. Ya, orang yang diutus oleh mursyid untuk melayani sifatnya kan luas. Melayani lah termasuk orang tertentu kayak Gus Dur lama ngurusi KSP BNP gitu. Jadi sama-sama mulia, sing khususia iki yo mulia, sing gak khususia pun yo mulia, Gus. Sama mulia karena menuruti perintah mursyid. Nah, itu lah sekalian tambahnya begini. Ya intinya apapun ketika kita berhadapan dengan mursyid, jadi akal kita, pikiran kita kudu los, kudu ngeblank, kosong, goblok lah kawan, goblok. Sintikai kan hati. Ini hilang kabeh, pinter kaya bakon doktor, bak profesor ya. Nah di hadapan mursyid, opo gawe mursyid. Kon wiritan, yo wiritan. Kon gak usah wiritan, yo gak usah wiritan, enak. Tapi nurut opo dawe seorang mursyid. Jadi mriki pun blank. Aja nggunakno akal pikiran kita. Yang kita guna adalah hati kita di hadapan mursyid. Nah, ini tambahan malih dadi malih. Nah, nyun sewu. Lah rata-rata nggih. Nek ana wong nggih ketika ada kebijakan mursyid sing rupane kados dharma lah, KSP macem-macem, kanggo apa. Lah karena pintere iku sing dadi gawe. Pikirane akal sing main. Ya. Iki sajane aja digawe ngono iku. Aja digawe. Bahkan pinter kaya apa, nek wis di hadapan mursyid, wis kon goblok kabeh. Wis gak usah bantah. Nurut wae. Ngono nurut wae. Intine nurut manut ambek mursyid. Nah, ngoten Gus.
Ada lagi? Ya. Ngaten Gus. Monggo, ada lagi? Kalau coba malih Gus. Apa lah? Atau ngaten. Oke, tambahan waktu 15 menit. 23.15 sesi tutup ya. Kita coba untuk melebar. Allah saja terhadap perintah Allah sebenarnya seharusnya kita kan harus tajrid. Zakat, poso, haji dan sebagainya. Harusnya kan tajrid. Tapi ternyata untuk menadridkan seorang hamba sesuai dengan tajridnya, ternyata Allah itu menggiring hambanya dengan bahasa dikasih apa ya, mubasyirin wanadhirin. Nanti dikasih iming-iming dan weden-weden. Nah, terus bagaimana ada weden-weden, ada iming-iming. Engko lek dharma engko awakmu palih ngene, engko lek wiritan kok palih ngene dan lain sebagainya. Itu memang sudah ada. Artinya sudah ada itu contohnya sholat, awakmu nek sholat engko li tatmainul qulub dan lain sebagainya. Zikir dan lain sebagainya itu kan itu. Terus bagaimana asbab itu untuk kita tingkatkan pada tajrid. Nek menggah kula ngeten Gus. Dari semua perintah guru kita cari sisi positifnya. Satu positif, perintah satu positifnya begini. Terus perintah lagi positifnya apa? Jika kita tidak melakukan itu negatifnya apa? Nadhirinya apa? Basyirinya apa? Jika ada banyak referensi, ternyata dari macam-macam perintah sang guru itu ternyata jika dilakukan adalah merupakan ada hasil positifnya. Dari positif kita melakukan dharma akan mendapatkan gini. Oh iya, kita wiridan lakoja dapat gini. Kita wiridan gini dapat gini. Ada perintah ngurusi duit engko dapatnya gini. Jika sudah seperti itu, lama-kelamaan itu kita harus berpikir terus lek ana perintah maneh. Napa aku kok dadak mikir tentang hasilnya nanti apa? Toh pasti sudah contoh yang lainnya, perintah yang lain-lainnya itu sudah ada. Artinya sudah positif semua. Jika sudah positif semua, kita tinggal menuju pada yakin. Dan yakin itulah mungkin yang diharapkan sebagai tajridnya. Artinya, wis pokoke mbuh engko oleh apa gak roh, pokoke ana guru ngomong ini, perintah ini tak budal. Tak budal. Perkara hasilnya aku yakin guru engko sing wis nata iku. Mungkin seperti itu. Berarti mengumpulkan data-data perintah yang mana per data itu nanti kita cari nilai positifnya sehingga nanti bisa berkumpul kita jadi yakin. Mungkin itu Gus ngapunten. Suwun. Pak Tikun, ada tanggapan? Covid Gus, kali nanggap. Betul. Ya, memang gini, niki kalau kita bicara murid memang ya. Jadi jenenge muridku akeh. Muridku akeh. Jadi beda orang kan beda. Jadi wong nek siji wong siji watak, siji watuk, siji wahing. Jadi berbeda-beda pemahamannya. Tapi intinya itu satu, sama intinya itu. Nah, intinya ketika kita jadi seorang murid di hadapan mursyid, ya samalah kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu digawe
digawe apa saklek digawe apa jenenge nek dadi hamba kudu ngene mboten. Dadi fleksibel aja lah, fleksibel. Jadi seorang hamba di hadapan Allah pun fleksibel. Sama seperti seorang murid di hadapan mursyid pun harus fleksibel. Artinya kita jangan kaku-kaku lah. Tapi beragama kalau kita nggak boleh kaku-kaku sing luwes. Nah, jadi contoh nih, contoh kecil ya. Dulu katanya zaman para wali, karena dakwahnya waktu itu dihadapi orang awam-awam, ya orang yang masih awam, dia bilang memang kebijakan dari Allah, sholat 5 waktu itu wajib dilakukan. Tapi seumpama kasusnya ada orang umur 70 tahun. 70 tahun, wong kenal alif bengkong gak, pemane maca Fatihah kudu apal. Padahal syarat sholat kudu maca Fatihah. Akhirnya sang wali, wis gak apa-apa, sholat sih iso mari-mari tok gak apa-apa. Loh. Sampai seorang wali kok wani ngomong, maghrib tok gak apa-apa. Ini kan kebijakan karena luwesnya cara berdakwah. Mari tok sih di istilah. Lu kalau Fatihah mboten apal le. Wis apal bismillah tok gak apa-apa. Bismillah tok gak apal Fatihah. Nah, seperti itu ya, itu seorang hamba di hadapan Allah itu Allah pun mengetahui wis paham. Wong nek gak iso dipaksa-paksa nggih mboten saged. Berarti iso ngono, wis ngono ae dilakoni. Sing penting nurut. Intinya kan mboten nglakoni sing pas mboten. Sing penting gelem nglakoni saiso-isoe. Intine kan niku intine. Ya, sama seperti kita ya, seorang murid di hadapan mursyid pun begitu. Lakonono sak mampumu. Nek gak mampu yo sak mampune. Gak mampu yo sak mampune. Wis ngono tok ae. Pun ngoten nggih, barang ngoten Gus. Kesimpulan dari host. Nah ini. Ya pun. Ya pun Gus disimpulkan Gus nggih pun dalu Gus. Lagi pun kesimpulannya bahwa makom kasab seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala itu ada makom asbab, ada makom tajrid. Itu sebenarnya adalah wujud sikap kita memandang apa yang kita lakukan ini ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal asbab, itu adalah orang yang merasa bahwa amaliyahnya ini punya efek terhadap nasibnya. Sehingga seringkali amaliyah ini dijadikan jalan untuk negosiasi dengan Allah. Padahal Allah ini sudah menentukan nasib orang tersebut sejak awal. Yang kedua, ada orang ini yang merasa bahwa apa yang dilakukannya ini sebenarnya tidak mempengaruhi apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Dan karenanya dia melakukan ini sebagai dasar ketundukan saja. Aku iki kawula. Aku iki kawula. Jadi walaupun pekerjaan yang saya lakukan ini tidak sempurna, tak lakoni. Wong aku iki dikongkon. Aku iki dikongkon. Sembahyang kita tidak terus kemudian sembarangan, ya tetap berusaha sembahyang dengan semaksimal mungkin. Cuman ketika kita melakukan itu semaksimal mungkin, efeknya terhadap pikiran kita itu berbeda. Ada yang berpikir dengan saya sholat yang semakin sempurna, Allah akan melihat saya dengan cara yang lebih baik. Ini asbab. Ini asbab. Ada yang melihatnya dengan cara begini, saya berusaha untuk sholat semakin sempurna, karena ini yang diinginkan Tuhan. Karena ini yang dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saya diciptakan sebagai makhluk, terus kemudian saya tidak berusaha menjadi sesuatu yang sempurna. Seperti gambaran Allah tentang makhluknya bernama manusia di Al-Quran. Itu seperti ini. Makanya kalau tadi saya kembalikan ke masalah Thariqah, dari sekian ratus ribu orang yang masuk di Syadziliyah berdasarkan data, gitu. Berdasarkan data.
ada sebagian itu yang seluruh yang dilakukannya itu asbab, ada sebagian itu yang dilakukan itu ternyata sudah masuk ke dalam ranah tajrid. Padahal sami khususnya yo podo, darmane yo podo, posone nggih podo, lakojane yo podo, ayat kursine nggih podo. Mung ada satu yang melakukan itu karena asbab, yang satu melakukan itu karena tajrid. Dan satu melakukan itu karena tajrid. Di dalam gambaran tasawuf, memang orang yang sudah berada di makom tajrid ini akan istilahnya itu upgrade dari makom asbab. Cuman yaitu tadi, apakah terus kemudian ketika kita berada di makom asbab itu, istilahnya tidak punya gambaran hal-hal baik. Tidak punya gambaran hal-hal baik. Ternyata enggak. Bahwa ternyata ketika seseorang itu berada di makom asbab, bisa jadi landasan dari makom asbabnya ini akan menjadi jalan bagi dia untuk menjadi tajrid. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang ini sudah ditempatkan di makom tajrid, harus berhati-hati. Karena pada titik tertentu ketika dia merasa lebih baik daripada orang-orang yang berada di makom asbab, dia akan turun ke arah asbab. Sing iso nrimakno dawuh Yai Mursyid, aja ngremehne sing gurung nrimakne. Nah, sing gurung iso nrimakne belajar teko wong-wong sing iso nrimakne. Soalnya terpelesetnya kita itu kadang-kadang di sini. Ya, kita ini menganggap korek awak gak layak tadi apa jenenge murid dikongkon ngene gak iso, dikongkon ngene gak iso, dikongkon ngene grundel. Tapi ketika seseorang mengatakan itu kadang-kadang jauh lebih baik walaupun yang dia lakukan ini tanpa asbab. Ketimbang ketika seseorang itu menganggap ya mursyid kok ngomong aku mau sakmene yo. Kok ngongkon aku mau sakmene, sawangane ngene iki kok nurut aku wis kendeng. Orang yang ngomong seperti ini, tajrid yang terjerumus kepada asbab, yang di awal tadi yang ngomong bahwa saya ini kayaknya ndak layak jadi murid, mosok diaduk ngene grundel. Iki dikekno dharma ngene cek kabotan. Bisa jadi ketika kita ngomong seperti itu derajat kita sudah naik ke tajrid. Jadi ini bukan soal apa jenenge seberapa banyak kasab yang bisa kita lakukan, terus apakah terus kemudian kita menggantungkan diri kepada kasab saja itu, terus kemudian diarani sebagai asbab. Kalau tidak menggantungkan kepada kasab, kita diarani kepada tajrid, tapi juga sekaligus sikap. Jadi sikap kita mengenai kasab ini itu akan sangat menentukan apakah kita ini di makom asbab atau sudah masuk ke makom tajrid. Nek dereng paham, disambung minggu ngarep ketemu lagi dengan Yai Sodiko. 2314 kurang sak menit pun sak menten mawon kopine selak adem kula wau dereng ngombe kopi malih nurutno anak dhisik niki. Pun monggo ditutup donga. Pak Dikun. Pun ada ditutup ya. Nggih. Pun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana
وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما فضلتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Matur nuwun Pak Dikun. Nggih, sami-sami nggih. Matur nuwun sedaya ingkang rawuh teng mriki kula makili host Saudi kirangan kabur ten pundi. Kabur kan. Mugi-mugi mawon sing disampaikan nih wau barokah manfaat. Amin, amin, amin. Amin. Selasa ngajeng kali kula nggih. Nggih. Jadwal ngarep niki kula Pak. Dengan Gus. Nggih, Pun. Nggih. Kula dielingno. Selasa ngarep niki jadwal kula ketemu kali Selasa ngarep monggo medal piyambak-piyambak soalé kula mboten host. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Muhammad. Sallallahu alaihi.